WiFi dongle MT760 selain bisa digunakan untuk set-top box, WiFi dongle ini bisa kita gunakan untuk melakukan capture maupun share WiFi pada PC maupun pada laptop. Oke, untuk cara menggunakannya kita langsung menuju ke video tutorialnya. WiFi dongle selain bisa digunakan untuk menangkap sinyal WiFi di set-top box ya, WiFi dongle ini juga bisa kita gunakan untuk mengkaptur PW WiFi ya. Jadi saya akan jelaskan ya biar rekan-rekan semuanya tidak bingung. Jadi jika kebetulan Anda ingin mengetahui PW suatu WiFi apapun itu jenis WiFi-nya, ini sangat bisa sekali, dan ini cara yang biasa saya lakukan ketika saya sedang berada di kota ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi intinya bagaimana kita cara mendapatkan PW WiFi yang cukup banyak tersebar. Contohnya, jadi WiFi dongle ini Anda bisa masukkan ke komputer. Jadi Anda mungkin punya laptop, punya komputer, apalagi kalau Anda punya laptop ya, itu enak karena biasanya ketika saya melakukan pengujian itu menggunakan laptop ya. Jadi kita langsung ke topiknya saja biar untuk mempermudah ya. Jadi di sini ya. Jadi capture ini kita akan melakukan handshake ya. Handshake ini ibaratnya mungkin Anda memiliki jaringan WiFi di rumah ya, contohnya menggunakan ponsel ya, terhubung ke WiFi tersebut. Kemudian sewaktu-waktu Anda akan keluar rumah, kira-kira seperti itu ya. Lalu secara otomatis kan Anda akan terputus dari jaringan WiFi rumah Anda ya. Tetapi sewaktu-waktu ketika Anda akan mendekati lokasi jaringan WiFi di rumah Anda, tentu saja Anda akan masuk lagi ke jaringan WiFi tersebut. Maka pas masuk itulah, pas ketika Anda terhubung lagi ke jaringan WiFi rumah Anda, terjadilah handshake ya. Jadi handshake Anda bisa pelajari di Google ya tentang hal ini. Ada dua cara ya. Saya tidak akan menjelaskan urutannya secara panjang ya. Di sini saya akan bagi ke dalam dua cara ya. Yang pertama yaitu kita harus mendapatkan file handshake ataupun file capture ya. Untuk jenis file capture sendiri sudah saya jelaskan di EDVR di video sebelumnya ya. Jadi kita akan mendapatkan file .pcap, kemudian file .cap ya, ataupun file .hccapx ya. Walaupun banyak aplikasi untuk mengcapture, di sini saya rekomendasikan dua aplikasi ya. Yang pertama yaitu Anda bisa menggunakan Elcomsoft Wireless Security Auditor ya untuk melakukan capture. Lalu Anda juga bisa menggunakan Common View for WiFi ya untuk melakukan capture. Karena saya berhubungan dengan WiFi dongle yang MT7601 yang kita gunakan untuk STB, di sini saya contohkan menggunakan yang EUSA ya, yang ini yang Elcomsoft Wireless Security Auditor. Anda bisa download ya. Untuk ini silahkan Anda download. Di sini saya demokan menggunakan ini ya. Anda download trialnya ya. Anda bisa download. Lalu silahkan install. Untuk cara WiFi dongle ataupun cara instalasi aplikasinya tidak perlu saya jelaskan, pasti Anda bisalah untuk cara menginstal aplikasi ya di komputer. Untuk WiFi dongle, untuk drivernya silahkan Anda install terlebih dahulu ya. Kebetulan di sini WiFi dongle-nya sudah saya masukkan ya. Pastikan seperti ini. Ini WiFi dongle yang untuk STB sudah saya masukkan seperti ini. Jadi kita langkah pertama setelah diinstal silahkan buka aplikasinya. Di sini saya akan buka ya. Setelah terbuka, tunggu sebentar. Jangan lupa install dulu driver NDIS-nya ya di sini. Jadi secara default aplikasinya seperti ini. Anda bisa langsung klik ini ya, WiFi Snip ini, klik. Nah, jika pada bagian deskripsi ini NDIS-nya belum terinstall, ini adalah adapternya ya. Ini yang adapter yang sudah kita masukkan ke komputer. Pastikan adapternya terbaca seperti ini dan pastikan NDIS-nya terbaca ya. Kita coba ini, Anda bisa install reinstall drivernya ya seperti ini di NDIS-nya. Oke, di sini ya untuk menu-menu ini saya tidak akan jelaskan. Untuk mode AT ini saya tidak akan jelaskan ya, karena di sini aplikasi ini, contohnya aplikasi ini dan ini, saya biasanya hanya untuk mendapatkan capture-nya saja ya, tidak untuk pemecahan PW-nya. Untuk pemecahan PW-nya akan saya lanjut ya nanti setelah mendapatkan capture-nya. Setelah terbuka, Anda klik yang bagian ini. Di sini Anda pilih detect ini ya untuk dictionary default-nya di sini ya. Anda bisa ubah ya.
Ini format dukungannya, ini ada dik, udik. Untuk .udik itu sudah saya jelaskan di EDPR ya, di video sebelumnya. Tetapi di sini saya tidak akan menggunakan dictionary dari aplikasi ini karena untuk pemecahannya ini menurut saya cukup sangat lambat ya. Tetapi dua aplikasi ini bagus untuk mendapatkan capture-nya. Oke, kita seperti ini. Lalu kita detect network ya. Untuk channel Anda bisa memilih salah satu channel ya sebenarnya, atau saya sarankan A saja ya. Untuk memastikan apakah WiFi dongle yang kita gunakan bekerja, klik detect ya, detect dulu. Nah, jika sudah terbaca seperti ini, berarti WiFi dongle yang kita gunakan sudah bekerja ya, seperti itu. Kita close, atau Anda bisa memilih salah satu target PW WiFi yang ingin Anda target. Misalkan di sini STB only ya. Jadi Anda bisa memilih channel 4 ya. Ini channel 4, bisa Anda lihat. Ini channelnya 4. Pastikan juga paketnya ada ya, terutama datanya. Kebetulan saya ada di kampung, jadi ini semuanya WiFi milik sendiri sih. Ini juga paling ada ini untuk WiFi yang saya pasang di rumahnya anggota Brimob ini ya, di anggota Brimob. Jadi ini misalkan channel 4 ya. Biasanya kalau ada yang lagi make, kalau Anda lihat ini saya sudah jam 2 pagi ya, sudah pada tidur. Biasanya datanya ada yang jalan gitu ya. Nah, pilih salah satu target, misalkan di channel 4, misalkan berarti kita targetnya di channel 4 saja ya, begitu. Ini paketnya kosong ya, karena nggak ada aktivitas. Oke, kita stop dulu. Di sini saya coba dipilih all ya, mudah-mudahan ada yang lagi browsing buka apa saja gitu ya. All channel berarti kita memilih semua ya, semua secara otomatis begitu. Kita langsung start, tunggu saja. Berarti ini ada paket yang jalan ya. Misalkan mungkin dia lagi FB-an, buka YouTube, lain. Tetapi yang kita butuhkan adalah handshake ya, handshake di sini. Ini saya pastikan tidak ada handshake karena di sini saya sudah handle ya, untuk kebetulan untuk jaringan WiFi saya, terutama ini yang open ini nggak bisa ya, nggak bisa di handshake ya, karena kan yang WiFi-nya open ini saya akses poinnya open ya, nggak ada handshake. Jadi yang secure ini seperti ini ya, tetapi ini tidak akan terbaca karena saya sudah handle ya, sudah antisipasi. Nanti juga saya akan jelaskan cara menghandlenya atau cara biar tidak bisa mudah sebenarnya sudah saya jelaskan sih. Anda bisa cari di video lama saya tentang cara wireless WiFi, sudah banyak sih sebenarnya. Anda tinggal cari-cari saja ya untuk cara handlenya. Nanti kalau ada yang ada handshake, misalkan seperti sudah saya jelaskan ya, misalkan Anda keluar rumah, otomatis Anda terputus dari jaringan internet, jaringan WiFi di rumah Anda. Kemudian jika Anda kebetulan masuk lagi ke rumah Anda, otomatis ada handshake yang terhubung ya. Jadi Anda terhubung lagi ke jaringan Anda, maka terjadilah handshake ya. Jadi nanti si handshake ini akan masuk daftar SSID-nya di sini. Di sini juga ada untuk pemecahan sandinya, tapi di sini sangat lambat sekali ya. Saya tidak menggunakan aplikasi ini untuk pemecahan PW-nya. Nanti Anda bisa untuk hasil pick-up-nya ini ada di sini nih. Anda bisa cek di sini. Nah, di save data to backup file. Jadi kita akan membutuhkan dump backup ya. Jadi jika kita buka di komputer ya, di data ya, ada di data, berarti di sini data di dump backup ya, dump backup. Berarti ini pastikan aplikasi mendapatkan ini ya, handshake-nya jangan zero gini ya. Jadi biasanya kalau ada 1 2 3 4 dapat banyak, misalkan SSID A B C nanti di sini ya, dan dia akan otomatis auto save ke di sini ya, dump backup. Oke, itu cara menggunakan aplikasi EUSA ini ya caranya. Nah, setelah Anda mendapatkan di sini tutup ya untuk dump pickupnya ini, selanjutnya kita akan melakukan pemecahan PW tersebut ya. Ada banyak aplikasi sebenarnya. Anda bisa menggunakan EDPR ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya untuk file Excel dan RAR tersebut. Di sini Anda bisa menggunakan HC ya. Ini HC, ini untuk format HCAP ya. Tapi di sini kita akan membacakan yang pickup file ya. Di sini saya akan menggunakan Aceh ya. Sesuaikan dengan sistem operasi saja. Kebetulan saya di sini menggunakan yang Windows 10 64 bit. Saya akan menggunakan ini, atau Anda bisa menggunakan ini ya. Untuk aplikasi ini Anda bisa googling saja ya. Nah, Anda bisa di sini ya, bisa ngambil untuk aplikasinya. Di sini saya sudah ada. Jadi kita ini yang saya menggunakan yang 16 saja, Bu.
di sini di file bin. Kemudian di sini ada ya. Ini abaikan saja ya, tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Di sini saya menggunakan yang AC GUI ya. Lalu buka. Nah, setelah seperti ini terbuka, saya akan ke data ya. Siapkan juga walan passwordnya ya. Jadi password listnya. Contohnya di sini Anda cari di Google ya. Anda cari di Google seperti ini ya. Ini banyak walan pass list ya. Tinggal Anda seperti di GitHub ini. Tinggal Anda download. Selanjutnya setelah aplikasi terbuka, di sini akan saya memilih mode WPA. Untuk advance ini Anda bisa isi secara spesifik ya, untuk BSSID ataupun ESSID. SSID ini berbentuk misalkan saya kalau BSSID berbentuk MAC address ya. Di sini saya akan memilih mode WPA ya. Ini AC-nya. Saya tidak menggunakan AD ya, ataupun AD cap. Di sini saya menggunakan yang AC. Di sini ya, bagian ini. Kemudian saya memilih WPA filenya, ataupun kita bisa masukkan wordlistnya dulu. Kita cari wordlist. Nah, ini saya ada 14 million, atau Anda bisa menggunakan yang di Google. Contohnya ini ya, download ini atau download. Tidak perlu saya jelaskan cara downloadnya. Di sini saya sudah ada contohnya di sini ya, 14 million ya. Berarti 14 juta ya, 14 juta kombinasi PW. Kemudian file name-nya, ini file name yang kita dapatkan dari aplikasi ini ya. Nah, aplikasi ini seperti saya sudah bilang tadi, ini ya, di DAM ini. Nah, ini ya. Tetapi saya tidak akan contohkan menggunakan ini. Saya menggunakan contoh yang pernah saya ini ya, dapatkan waktu bermain di kota. File name kita cari pickupnya ya. Ini seperti Anda, ini support.cap.pickup.ips dan .dam. Ini untuk AC ini ya. Oke, kita arahkan ke DAM. Misalkan di sini ya, saya pilih yang cepat saja untuk demo. Setelah seperti ini, file name sudah dimasukkan, wordlistnya sudah dimasukkan, lalu kita pilih LAN. Seperti saya bilang ya, pastikan handshake-nya ini ya, handshake tidak zero ya. Nah, ini ya. Ini yang bisa kita seperti ini ya. Handshake-nya 1. Ada misalkan ini berarti cuman ada 1, kita coba ya. Yang kita coba ini contohnya ini ada 1, ada handshake-nya 1 yang bisa kita pecahkan. Ini ada 1, kita coba cari yang ini dulu, saya lupa lagi. Ini sama, kita coba yang DAM. Ini DAM pasti kosong. Kemudian kita ini nyari yang ini harus kita restart. Ternyata ini AC ini enggak auto apa ya, harus kita kunci dulu situ. Kita yang tadi saja ya, ini yang tadi DAM, kita coba yang agak besar. Coba yang ini nih, kita coba yang agak banyak. Nah, ini ada kayaknya nomor 4 nih, 1 handshake. Ini ada 1, 2, 3 contohnya gitu. Oke, selanjutnya kita yang kosong jangan ya, jangan diuji. Contohnya nomor 4 ini ya, ada handshake-nya 1 ya, dapat handshake. Kita nomor 4, kita start. Nah, maka proses ini ya. Jadi ini ada sekitar berapa? 14.344.391 kombinasi PW ya, dengan perkiraan waktu yaitu 2 jam lebih ya. Jadi pemecahannya ini sangat cepat sekali, berbeda dengan ini. Makanya saya ya di sini, makanya saya pemecahannya tidak menggunakan aplikasi ini ya. Ini pasti agak delay karena prosesornya akan banyak dipakai oleh aplikasi AC ini ya. Nah, maka kenapa saya tidak melakukan pemecahan jadi di sini ini lambat. Jadi saya ini aplikasi hanya untuk mendapatkan capture-nya saja ya, capture handshake-nya saja. Contohnya seperti ini ya. Nanti oke, kita ulangi, kita launch, kita cari yang lain ya. Misalkan tadi ini sudah, misalkan kita ini ada untuk mempersingkat video, contohnya ini ya, yang cepat saja. Ini nomor 19. 19, pastikan ini ya indeks nomornya ada yang handshake-nya 19, lalu enter. Maka ini ya keyphone. Maka ini untuk apa? Jika Anda lihat ya, di sini ya, biar nggak kelihatan. Nah, ini untuk target nomor 19 ini ya, ini yang SSID-nya Puskesmas ini untuk PW WiFi-nya yaitu ini ya, 1234569, begitu ya kira-kira. Oke, jadi untuk WiFi dongle ini bisa Anda gunakan untuk mengcapture PW WiFi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini saya tutup dulu saja ya. Oke, selanjutnya Anda juga bisa menggunakan WiFi dongle ini sebagai share WiFi. Di sini saya sudah install aplikasi My Public WiFi ya. Anda ketik di Google My Public WiFi.
Anda bisa download di sini ya. Di sini Anda silakan download ya. Saya tidak perlu menjelaskan cara install dan cara downloadnya. Selanjutnya kita buka ya aplikasinya. Tunggu sebentar, masih proses. Lalu di sini di bulan hotspot, untuk ini saya tidak akan menjelaskan. Ini ya, default saja. Pastikan ini tandanya checklist seperti ini ya. Nah, untuk SSID Anda tinggal terserah Anda mau membuat SSID apa ya. Jadi Anda bisa menyebarkan WiFi melalui WiFi dongle ini ya. Untuk sandinya tinggal akan sesuaikan, lalu Anda klik start. Untuk mengecek ini ya SSID yang sudah Anda buat, Anda tinggal cek di ponsel saja, itu pasti keluar ada ya SSID ini. Jadi WiFi dongle ini untuk STB ini bisa Anda gunakan untuk share. Mungkin itu dulu ya penjelasan kali ini, mungkin lain waktu akan saya tambahkan ya. Jadi pokok utama pembahasan kali ini yaitu WiFi dongle untuk STB bisa Anda gunakan untuk mengkaptur WiFi, ataupun Anda bisa gunakan untuk share WiFi. Ini share WiFi untuk kaptur WiFi, yaitu untuk mendapatkan PW WiFi yang sudah saya jelaskan. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi pada dasarnya di sini saya hanya memberikan rujukan saja, petunjuk saja ya. Untuk secara expert penggunaannya Anda tinggal kembangkan, karena di sini saya hanya menjelaskan dasarnya saja ya. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.